ketika melihat beberapa hal yang bersifat mungkin janggal di antara perubahan-perubahan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan, kita harus segera. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin jelaskan mengenai apa sih tips dan trik agar pasangan kita ini tidak selingkuh atau terhindar dari sebuah perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Karena tentunya perselingkuhan adalah hal yang sangat tidak diharapkan terjadi oleh keluarga atau rumah tangga siapapun. Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini kira-kira tip-tip apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan di tengah keharmonisan rumah tangga sahabat semua. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi secara dini. Artinya kita harus memang peka ya ketika melihat beberapa hal yang bersifat mungkin janggal di antara perubahan-perubahan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan, kita harus segera melakukan komunikasi ya, atau tanya baik-baik, atau amati kira-kira ini masuk nggak hal-hal yang terjadi ini mengarah ke perselingkuhan. Ini adalah hal yang perlu, hal awal yang harus diperhatikan. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian adalah komunikasi. Ini selalu menjadi jembatan awal ketika seseorang ingin betul-betul harmonis di tengah kehidupan rumah tangga. Tentunya komunikasi ini adalah hal yang bisa membuka keseluruhan masalah yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan baik, tentunya kita bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kemauan satu sama lain. Nah, hal ini adalah bertujuan supaya permasalahan yang terjadi ini bisa terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat ya. Jadi tidak menumpuk, artinya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Karena permasalahan yang terjadi ini lebih bisa cepat diselesaikan. Ini langkah kedua yang harus dilakukan adalah memperbaiki komunikasi. Jaga keharmonisan komunikasi. Hal yang ketiga adalah jujur dalam setiap hubungan. Nah, jujur di dalam hubungan ini selalu memang membuat mampu menciptakan hal-hal yang memang semakin terbuka satu sama lain. Artinya jangan pernah ada yang disembunyikan ya. Kejujuran adalah hal termahal yang terjadi atau yang ada dalam diri manusia. Ketika kejujuran ini sudah rusak, maka rusaklah semuanya. Karena kejujuran kembali lagi merupakan induk nilai mahalnya harga diri seorang manusia. Karena kepercayaan ini mampu memupuk segala hal ya. Lalu kemudian yang keempat adalah kembangkan prioritas dalam hubungan. Ya, artinya di sini jadikanlah pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita ini menjadi sebuah prioritas ketika kita sudah betul-betul menjalani hubungan di tengah kehidupan rumah tangga. Lalu kemudian merembet ke pengembangannya adalah ke kedua orang tua kita, kedua orang tua istri kita, ke saudara kita, dan juga ke saudara istri kita. Karena bisa jadi ini punya pengaruh yang cukup besar di tengah keharmonisan rumah tangga kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini justru menimbulkan masalah ya. Karena ketika orang tua manapun ketika melihat anak-anaknya hidup harmonis, tentunya adalah harapan yang sangat membanggakan, keinginan yang sangat diimpikan ini. Lalu yang kelima, ini adalah hal yang mungkin sering dilupakan. Bicarakan ketakutan yang dirasakan ya. Jadi misalnya si suami takut tentang apa-apa yang bakalan terjadi pada istri, begitu pula si istri takut tentang apa-apa yang bakal terjadi pada suami. Nah, ketika ini sudah ada koneksi yang bagus ya, terjadi interaksi yang bagus tentang ini, artinya bicara dari hati ke hati, ini maka keharmonisan insya Allah akan semakin mudah untuk diraih. Lalu yang keenam adalah menjaga keintiman. Nah, keintiman ini adalah keintiman yang paling paling dikenal
dalam kehidupan rumah tangga adalah keintiman urusan hubungan suami istri. Artinya di sini jangan pernah menganggap ini adalah merupakan hal sepele, ya. Banyak hal terjadi karena memang kurangnya keintiman di dalam hal tersebut. Artinya dalam urusan hubungan suami istri, ya. Ini kadang menjadi salah satu alasan bahwa ketika seseorang berselingkuh ini karena kurang mendapatkan kepuasan dalam hal keintiman. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Ini biasanya menjadi permasalahan yang terlihat sepele namun pada akhirnya membesar karena satu sama lain tidak bisa memahaminya tentang hal tersebut. Ini. Hal yang ketujuh adalah ini juga termasuk bisa menjadi satu alasan pada akhirnya seseorang atau pasangan berselingkuh karena tidak adanya saling menghargai satu sama lain, ya. Ketika si suami misalnya mampu menghargai istri atau sebaliknya, hari ini harus terjadi sinergi satu sama lain, sinkronasi yang bagus, ya, konektivitas yang bagus. Ini adalah hal utama untuk bagaimana sih kita menghargai pasangan kita. Ini harus kita pahami sama-sama, ya. Menghargai itu adalah saling mengerti tentang perasaan, ya. Jadi kita bisa saling menjaga perasaan pasangan kita, ya. Begitu misalnya suami bisa menjaga perasaan istri, si istri bisa menjaga perasaan suami. Hal ini ketika memang terus bisa berjalan, ini insya Allah bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah merupakan tip dan juga trik atau cara bagaimana agar pasangan kita terhindar dari perselingkuhan. Sebetulnya ini adalah tidak jauh daripada peran serta pada apa yang ada pada diri kita. Jadi ketika hal-hal itu terjadi, sebelum kita memberikan nasihat kepada pasangan kita, ini tentunya hal yang pertama dilakukan, ya, harus kita sadari betul, hilangkan egois dan introspeksi diri, ya. Sebetulnya orang yang hebat adalah orang yang mampu menepis ego sendiri. Ini adalah hal yang memang harus senantiasa kita ingat, ya. Karena ketika bicara tentang ego, tidak ada satu manusia pun, ya, yang tidak memiliki perasaan ego. Saya yakin semuanya punya, ya. Bahkan kadang orang dengan mudahnya mengatakan, kamu ini siapa sih? Nah, hal-hal ini sebetulnya tidak perlu terucap dengan siapapun karena ini tentunya akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.